Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya di sini saya akan mempresentasikan tentang tugas case study 1 mata kuliah kontrol otomatik. Perkenalkan, nama saya Azharin Saimatunisa dengan NIM 101042300020 dari TF 4702. Di sini yang pertama ada tujuan kegiatan seperti memahami cara kerja sistem, mengidentifikasi sistem, menurunkan modal matematis, menganalisis, menghitung, serta melakukan simulasi pada MATLAB. Nah, kemudian ada deskripsi studi kasus. Sebuah thermal chamber digunakan untuk menjaga suhu ruang pengujian elektronik. Sistem terdiri atas pertama sumber daya listrik, heater, ruang thermal atau chamber, sensor temperatur, yang terakhir lingkungan sekitar. Nah, di sini ada deskripsi studi kasus lagi. Ketika heater diberi masukan daya, temperatur ruang meningkat secara bertahap, tidak langsung. Nah, dengan sistem ORDI 1, ini dinamika modelnya, parameternya sudah diketahui juga. Kemudian ini bagian A itu seperti suruh menjelaskan apa itu sistem utama, subsistem, dan fungsi dari masing-masing subsistemnya. Yang pertama ada sistem utamanya thermal chamber, subsistemnya yang lainnya seperti sumber daya listrik, heater, chamber, seperti itu. Fungsi tiap subsistemnya sumber daya listrik itu sebagai penyedia energi untuk mengoperasikan seluruh sistem, terutama heater. Yang kedua ada heater, itu mengubah energi listrik menjadi panas ketika chamber itu tempat terjadinya proses pemanasan. Selanjutnya sensor temperatur untuk mengukur suhu aktual di dalam chamber dan memberikan informasi sebagai feedback. Yang terakhir adalah lingkungan sekitar, itu sebagai disturbance atau gangguan. Selanjutnya suruh menjelaskan dengan bahasa sendiri cara kerja sistem. Nah, di dalam sistem itu, di dalam heater itu diberi daya, lalu energi diubah menjadi panas, kemudian dikirim ke ruang thermal atau chamber agar temperatur meningkat secara bertahap hingga mendekati kondisi stabil. Pada tahap ini terdapat panas yang hilang karena dipengaruhi oleh gangguan tadi yang itu lingkungan. Nah, di sini sensor membaca, kemudian dilakukanlah feedback, lalu sistem kontrol menyesuaikan input heater agar suhu stabil. Kemudian ini gambar blok open loop, yang ini gambar closed loop, yang selanjutnya itu turunan fungsi transfer. Selanjutnya disubstitusikan nilai yang sudah diketahui pada soal. Selanjutnya analisis respon open loop, nilai akhir keluaran itu T menuju tak hingga sama dengan 2. Nah, kemudian ini persamaan untuk respon step satuannya. Kemudian ada analisis. Nah, itu disuruh menjelaskan mengapa respon sistem tidak langsung mencapai nilai akhir, apa arti fisik konstanta waktu, mengapa sistem order 1 tidak mengalami overshoot. Nah, kenapa respon sistem tidak langsung mencapai nilai akhir? Itu karena konstanta waktu mengakibatkan bertahapnya perubahan suhu dan dari penyimpanan energi panas di ruang thermal. 2 itu arti fisik konstanta itu konstanta waktu menunjukkan
seberapa cepat sistem respon. Orde 1 tidak mengalami overshoot karena bersifat apriodik, yaitu tidak osilasi, dan ketika fungsi alih-alih berada di bilangan real menyebabkan respon mendekati target eksponensial. Kemudian ini nilai rest time-nya dicari, settling time, maksimum overshoot tidak ada karena tadi menggunakan sistem order 1. Kemudian steady state itu menuju tak hingga. Kemudian rest time itu waktu sistem yang diperlukan untuk naik cepat menuju nilai akhir. Settling time itu durasi waktu sampai sistem stabil. Maksimum overshoot itu kelebihan nilai. Error steady state itu selisih akhir. Kemudian ini script MATLAB-nya, ini hasil dari MATLAB. Kemudian suruh menjelaskan apakah hasil simulasi sesuai. Itu sesuai karena sesuai dengan hasil analitik. Terus bentuk responnya itu menunjukkan karakteristik orde 1, di mana kurva naik secara eksponensial. Ketiga itu makna slope awal itu awalnya kurva naik cepat lalu melambat di akhir mendekati angka 2. Kemudian bagian G itu simulasi untuk KP1, KP5 dan 10. Ini scriptnya seperti ini. Nah, ini pengaruh kontrol proporsional yang sebentar. Nah, grafiknya itu ini saya kemarin sudah memasukkan. Sambil kita menunggu, kita lanjutkan dulu saja. Oke. Nah, kita run. Ini yang 1 ya. Ini yang 3. Bentar. Ini figur 1. Yang ketiga. Sambil menunggu hasilnya, kita akan kembali dulu. Nah, sudah seperti ini hasilnya KP1, KP5, dan KP10. Hasil grafiknya. Kemudian pengaruhnya itu semakin besar KP, sistem semakin responsif karena rest time dan settling time menurun hingga sistem lebih cepat. Nah, semakin kecil error itu sistem akan semakin mendekati set point. Kenaikannya tidak selalu ideal karena jika terlalu besar akan menyebabkan isolasi dan sistem bisa menjadi tidak stabil. Tetapi orde 1 masih aman karena komponen isolasinya tidak ada. Kemudian analisis gangguan. Itu ketika temperatur lingkungan pada open loop itu temperatur lingkungan yang sangat memengaruhi dan tidak ada koreksi karena tidak ada feedback. Nah, yang closed loop error akan dikirim sebagai feedback dan akan dikoreksi hingga mencapai nilai yang diinginkan. Lalu, mengapa sistem termal sering dimodelkan sebagai sistem orde 1? Karena perubahan suhu pada sistem termal terjadi secara bertahap akibat menyimpan energi panas sehingga responnya mengikuti karakteristik eksponensial.
Jika konstanta waktu menjadi dua kali lebih besar, apa yang terjadi? Yang terjadi, maka respon sistem menjadi lebih lambat, sehingga rise time dan settling time juga bertambah dan sistem membutuhkan waktu lebih lama untuk mencapai keadaan stabil. Mengapa kontrol tetap diperlukan meskipun open loop akhirnya mencapai akhir? Karena tidak dapat mengkoreksi kalau open loop. Jadi hingga nilai akhir itu tidak bisa sesuai dengan yang diinginkan karena terdapat gangguan dari lingkungan. Apa perbedaan mendasar antara sistem mengikuti sumber dan sistem mengikuti set point? Nah, sistem mengikuti sumber berarti itu output hanya tergantung pada input tanpa dikoreksi. Sedangkan sistem mengikuti set point menggunakan feedback. Jadi yang atas yang sistem mengikuti sumber itu open loop dan sistem mengikuti set point itu closed loop. Seperti itu, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.